lihat nggak di rumah saya? Sehat, Bang. Ya, sehat. Silakan kamu tanya apa? Abang tadi kan bilang nih, kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Iya, mana buktinya dia keturunan Ismail? Mana buktinya kakak bilang kakak dah betul-betul itu kitab kakak itu yakin kali itu kalau Bu Nabi Ismail itu nggak ada maksud tuntun keturunannya itu sampai ke Nabi Muhammad. Saya kan tadi udah tunjukkan kejadian 10 dan kejadian Itu enggak, itu kan menurut kitab kakak. Ya menurut kitabmu ada nggak dalilnya dia keturunan Ismail? Ya, yang jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Menurut gini biar adil, tunjukin dari kitabmu dia keturunan Ismail. Mana silsilahnya? Oke, gini, saya nggak berapa paham ke sana. Nah, berarti kalau udah nggak paham, gini kakak, aku bisa nggak biar kakak debat sama dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustadz Pelik bisa. Undang aja di sini. Dan kakak nanti bisa bertanggung jawab dengan atas undang aja gini. Kalau kamu punya kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa, tapi nanti saya akan lakukan. Mungkin minggu depan saya live ya, soalnya saya harus melayani Bang pergi ke Malang. Nanti saya live, nanti kamu jawab. Gini, tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah record. Kakak bisa nggak apa-apa. Saya bisa bertanggung jawab nanti. Tapi kakak ini udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik. Kakak udah yakin kakak itu udah berapa persen gitu. Oh, 1.000.000%. 1.000.000%. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin, kakak akan terima nanti kan? Saya akan terima. Walaupun sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu silakan. Ya oke, saya turun dan saya catat. Nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh benar. Enggak, gitu. karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima kebenaran. Siapa bilang kamu benar? Kamu aja Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu bilang nggak mana mungkin Nabi Isa? Nah, aku tanya kamu Nabi Isa jadi Kristen, wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan siapa Kristus. bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di iman kamu dia dikatakan Al-Masih. Arti Al-Masih itu apa? Al-Masih, pokoknya Kristen itu bukan agama Nabi Isa. Arti Al-Masih itu apa? Arti Al-Masih itu apa? Nggak aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya tapi apa? Kamu nggak tahu. Kamu yang nggak tahu. Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya. Aku tanya sama kamu sekarang hal kecil aja. Kamu sunat atau enggak? Arti Al-Masih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana. Ya intinya aku tahu Yesus itu bukan agamanya Kristen. Oke, di sini penyetus Kristen itu. Saya yang punya room di sini. Saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, silakan. Berarti nampak kamu menjatuhkan saya di sini. Berarti kamu nampak. Kamu sendiri yang bilang bahwa arti Al-Masih adalah juru selamat. Karena kamu nggak tahu, jangan songong. Saya ajari. Bahasa Yunani juru selamat adalah Kristus. Artinya Isa itu adalah Kristus, tapi bukan Isa yang dalam kitabmu ya. Lalu kalau kamu bilang dia bukan yang Kristen, enggak gini aja kami nggak perlu diaku-akuan, enggak perlu diaku-akukan. Kalau nggak mau dengar saya buang. Oke. Kalau kamu mengatakan dia seagama dengan kamu perlu sadar bahwa agama kamu baru datang di abad ke-7. Nabi kamu pun baru datang di abad ke-7. Jadi halo abang sayang, sorry itu menurut abang sayang, itu menurutmu kan? Itu menurut agamamu. Kalau menurut agamaku, sekarang saya tanya, nabimu hidup di kalau menurut agamaku menyembah Tuhan yang esa itu dah dari Nabi Adam. Oh, jadi Adam itu jadi Adam itu nabi. Nabi Adam nabi. Iya nabi. Menurut arti nabi itu apa? Arti nabi itu apa? Nabi itu utusan bagi kaumnya. Oke, sekarang saya tanya, Adam itu utusan bagi siapa? Dia kan manusia pertama, bagi pohon. Iya, bagi istri dan anak-anaknya. Kan dia manusia pertama, kan dia diciptakan dulu kan? Ya kamu mikir aja kalau lalu dia langsung jadi nabi.
Ya, kenapa Di mana dituliskan jadi nabi? di mana? Tunjukin ke saya dari kitabmu di mana Aku dalil. sekarang gini, Kak Bang Alia. Sekarang gini Bang Alia. Sekarang Ini kan gini. menurutku, kalau menurut agamaku nabi ya nabi. Iya, sekarang kamu kan bilang menurut agamaku Adam itu nabi. Tunjukin satu dalilnya Adam itu nabi dari kitabmu. Dalilnya sekarang tunjukin. Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang. Saya nggak terima pembohong di sini. Enggak gini aja. Apa menurut Kalau kamu punya dalil sekarang apa menurutmu punya kenapa dalil Adam apa itu nggak kamu bilang? Nggak punya dalil? Kalau nggak punya dalil saya turunin. Enggak perlu tanya Nggak dalil. bisa Aku tunjukin. sekarang mau tanya sama kamu. Nah, Kenapa kamu bisa? Kalau kamu nggak bisa, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu bisa Itu tunjukin kamu nggak dalilnya? bisa bilang nabi. Nggak bisa nggak? Kamu bisa tunjukin nggak dalilnya? Aku suruh. Nggak, kamu bisa tunjukkan nggak dalilnya kalau kamu Nabi Adam itu bukan nabi? Saya akan jawab semua pertanyaan kamu. Kamu bisa tunjukin nggak ucapan kamu yang mengatakan Adam itu adalah nabi? Dalilnya kamu bisa tunjukin nggak? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang ke bawah. Nggak bisa. Gini Kalau ya, nggak bisa, kamu Elia. nggak bisa. Ini gini Elia. Oke. bukan aku nggak bisa. Kamu tinggal di bawah ya, gitu. Saya nggak mau habisin waktu. Jadi yang kamu bilang itu kamu harus bertanggung jawabkan ya. Saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu-tipu dan kamu kelabui dengan jurusan takiyahmu, gitu. Kamu ngomong dari tadi nggak ada dasar. Ya buat apa saya lanjut sama kamu, gitu loh. Ngomong ini dalil yang kamu sendiri nggak punya dalil. Manusia-manusia di TikTok ini sedang terlelap dengan pikiran mereka yang sia-sia di luar Kristus. Maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menginjili mereka, menyentak mereka dengan semangat Injil, memberi mereka sukacita melalui kehidupan kekal di dalam Kristus. Biarlah kita semua di dalam kehinaan kita, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaklayakan kita, di dalam ketidakbergunaan kita, biarlah Tuhan memakai kita sebagai bejana untuk kemuliaan namanya. Biarlah Dia yang berbelas kasih, karena sukacita kita hanyalah kasih karunia-Nya saja. Bukan oleh karena itu, terlebih-lebih karena kita memang hidup oleh karena kasih karunia-Nya, sebab Kristus kita telah berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari berbuat benar, mari berbuat baik, mari mengasihi Allah, mengasihi sesama, bukan oleh karena kita sendiri, bukan karena kita pengen sesuatu, bukan karena kita mau mengemis sesuatu, tapi karena kita telah melihat salib Kristus yang telah berdiri tegak, yang telah berkorban bagi kita. Mari kita melakukan semua tindakan kita oleh karena salib Tuhan. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Saudara bisa menilai, saudara bisa belajar dari video yang sudah saudara tonton. Di mana dalam perdebatan ini, seorang pria muslim berkata kepada Elia Mayron bahwa Yesus itu bukan beragama Kristen. Itu artinya menurut pandangannya bahwa Yesus itu beragama Muslim. Sedangkan Elia Mayron dengan jelas mengatakan bahwa agama mereka, nabi mereka itu kan muncul di abad ke-7. Lalu bagaimana mungkin Yesus itu beragama Muslim? Dan bagaimana mungkin Adam itu juga beragama Muslim? Karena apa yang disampaikan oleh pria muslim ini bukan hanya 1-2 orang saja dari saudara kita seberang yang mengatakan bahwa Adam beragama muslim, Daud beragama muslim, Yesus beragama muslim. Bukan 1-2 orang saja yang mengatakan. Bahkan hari ini dengan secara tidak langsung orang ini memfitnah lagi dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan beragama Kristen. Betul, Yesus bukan beragama Kristen. Namun dia bukan beragama muslim. Karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia datang ke dunia bukan membawa agama, tetapi dia membawa kasih. Dia membawa penyelamatan agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, dan kita harus mengerti Kristen itu apa. Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus bagi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Dan sedangkan Nasrani adalah pengikut Yesus dari kalangan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu harus kita pahami agar kita tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh orang-orang yang memang tujuan mereka adalah untuk mempelintirkan kebenaran itu sendiri. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakanlah isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati, pastikan komentar saudara mengedukasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.